Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Tetap semangat belajar matematika, pasti kita bisa. Pada video kali ini kita akan belajar penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Ikuti terus video ini sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Ada dua rumus yang harus kita ingat. Jika X1 ditambah dengan X2, maka bisa kita cari menggunakan min B per A. Yang kedua, jika X1 dikali dengan X2, bisa kita cari menggunakan C per A. Kita tahu bahwa dalam persamaan kuadrat, bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi, kalau ada pertanyaan X1 ditambah X2 dari persamaan kuadrat, bisa kita tentukan ambil B-nya, kemudian ambil A. Jadi min B per A. Jika ditanyakan perkaliannya, maka kita ambil C-nya, kemudian kita ambil A. Menjadi C per A. Baik, kita lihat contoh soalnya. Misalkan ada X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0. Tentukan X1 ditambah X2. Kemudian tentukan X1 dikali dengan X2. Baik, sebelum kita bahas menggunakan min B per A atau yang perkalian adalah C per A, terlebih dahulu kita akan gunakan cara yang biasa. Jadi ada persamaan kuadrat ini kita faktorkan, kita cari pasangan angka jika dikalikan hasilnya 3. Faktor dari 3 kan hanya 1 dan 3 ya, jadi kita tulis 1 dan 3. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya adalah positif 4. Ini 4 ya, positif 4. Jadi 1 ditambah 3 hasilnya 4, 1 dikali 3 hasilnya 3. Benar ya, jadi plus di sini plus. Oke, kalau sudah seperti itu kita tentukan dari X plus 1 sama dengan 0, maka ketemunya X-nya sama dengan negatif 1. Satu lagi, X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3. Oke, ketemu kan? X1-nya negatif 1, X2-nya adalah negatif 3. Kalau kita jumlahkan secara manual, maka akan menghasilkan min 1 ditambah min 3. Berapa ketemunya? Kita hitung min 1 plus kali min hasilnya min menjadi, jadi seperti ini, min 1 min 3. Hasilnya adalah min 4 atau negatif 4. Baik, kita simpan dulu. Kemudian X1 dikali X2 berarti kita tulis di sini. X1-nya adalah negatif 1 dikali dengan negatif 3. Kalau kita kali min hasilnya plus ya. Jadi hasilnya min 1 dikali min 3 hasilnya adalah positif 3. Oke, ingat-ingat X1 ditambah X2 sama dengan negatif 4. Dan X1 dikali X2 dari persamaan tersebut adalah hasilnya 3. Baik, kita akan hitung menggunakan cara yang tadi. Saya tulis dulu X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0. Kita tentukan dulu terlebih dahulu A-nya. A-nya dari persamaan ini adalah 1. Di sini ya, A-nya 1. Kemudian B-nya sama dengan 4. Terakhir ada C-nya sama dengan 3. Diketahui di awal jika X1 ditambah X2, maka hasilnya adalah min B per A. Oke, B-nya berapa? 4. Jadi kita tulis min 4
dibagi A-nya adalah 1. Min 4 dibagi 1 hasilnya adalah negatif 4. Sama hasilnya tadi ya. Oke, yang kedua kita akan tentukan perkaliannya. X1 dikali dengan X2. Hasilnya apa tadi rumusnya? C dibagi A. Kita ambil C-nya. C-nya adalah 3. 3. A-nya berapa? 1. Berarti 3 per 1. 3 per 1 sama dengan 3. Hasilnya sama ternyata jadi 2 ini. Jadi intinya kita bisa menggunakan cara yang biasa dengan cara difaktorkan dulu kemudian ditambah dan dikali, atau dengan langsung menentukan hasilnya dengan penjumlahan min B per A kemudian perkalian hasilnya adalah C per A. Kita coba soal nomor 2 langsung menggunakan rumusnya saja. Misalkan ada X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, dengan cara biasa kita akan faktorkan terlebih dahulu ya, bisa saja kita faktorkan gitu ya. Tapi untuk menggunakan cara cepatnya atau kita menentukan dengan rumusnya, kalau ditanya X1 ditambah X2, kita tentukan min B per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Dari persamaan ini kita tentukan dulu A-nya sama dengan 1, B sama dengan negatif 5. Ingat ya, hati-hati di sini negatif 5. Kemudian C-nya sama dengan 6. Kita tentukan sekarang hasilnya min B per A. B-nya adalah negatif 5, jadi min buka kurung min 5. Oke, dibagi dengan A-nya 1. Ya. Min dikali min 5 hasilnya adalah positif 5 dibagi 1. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5. Nah, yang kedua kita ambil C-nya. C-nya adalah 6 dibagi dengan hanya 1 ya, 1 di sini. Jadi kita bagi dengan 1. 6 dibagi 1 hasilnya adalah 6. Jadi kita bisa menggunakan rumus cepatnya. Seandainya ini kita faktorkan bisa saja. Oke, saya balik ya, jadi dari cara cepat kemudian kita faktorkan. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Faktornya adalah X dikali X lagi di sini ada 3, ada 2. Supaya dijumlahkan hasilnya min 5, maka di sini min, di sini min. Jika dikalikan hasilnya positif 6. Maka X1-nya ketemu berapa? Kalau kita pindahkan kan jadi positif 2. Ini juga kita pindahkan sama dengan positif 3. Nah, kalau dijumlahkan X1 ditambah X2 ya jelas 2 ditambah 3 sama dengan berapa? 5. Sama ya, tadi hasilnya 5. Kemudian X1 dikali dengan X2 itu adalah dikalikan. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Sama juga. Jadi intinya kita bisa menggunakan dengan rumus atau difaktorkan terlebih dahulu. Terima kasih masih menonton video ini sampai selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.